Hai teman cerita sekolah, di antara kalian ada tidak yang suka bercerita? Pada video kali ini kita akan membahas unsur intrinsik cerita. Nah, ini termasuk pelajaran bahasa Indonesia ya untuk kelas 6. Supaya lebih jago lagi berceritanya, yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, apa sih unsur intrinsik cerita itu? Nah, unsur intrinsik cerita adalah unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Jadi kata intrinsik berarti berasal dari dalam. Saya sudah menyiapkan ada 6 unsur di sini yang akan kita pelajarin pada video kali ini. Langsung saja ya. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang disampaikan pengarang dalam sebuah cerita. Nah, tingkat kesulitan kita untuk bisa memahami tema memang sedikit lebih tinggi dari memahami atau menemukan informasi rinci dari sebuah bacaan. Nah, ini misalnya teman-teman pernah nih mendapatkan pertanyaan, di manakah letak Borobudur? Nah, biasanya teman-teman dengan gampang bisa mendapatkan jawabannya di bacaan. Atau misalnya, kapankah Museum Fathahillah itu diresmikan? Nah, pertanyaan seperti itu biasanya mudah ditemukan di dalam bacaan. Namun, untuk menemukan tema dari sebuah cerita, kalian dituntut untuk dapat memahami dan menalar apa yang akan disampaikan dari si pengarang itu dalam cerita tersebut. Nah, misalnya pernah mendengar cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Nah, cerita bawang merah dan bawang putih itu bertemakan kecemburuan ya, kecemburuan antara saudara perempuan. Nah, cerita ini juga mirip dengan cerita misalnya Cinderella. Cinderella itu juga bertemakan kecemburuan dari saudara perempuan. Berbeda dengan misalnya cerita-cerita seperti dalam episode Upin Ipin. Nah, cerita Upin Ipin itu bertemakan kehidupan anak-anak TK di Malaysia. Mereka biasanya tema-temanya meliputi pertemanan, persahabatan, menghormati orang tua, menyayangi orang tua, dan seterusnya. Seperti itu. Sampai di sini jelas ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Nah, biasanya dalam sebuah cerita itu ada tokoh utama dan tokoh pendukung ya. Nah, tokoh utama dan tokoh pendukung ini berfungsi untuk membawakan atau menyampaikan pesan yang ada dalam cerita tersebut. Nah, di sini penokohan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, protagonis. Protagonis itu tokoh utama. Biasanya ini yang baik hati. Nah, tadi misalnya di cerita bawang merah dan bawang putih, berarti protagonisnya adalah bawang putih ya. Nah, selain protagonis, ada juga antagonis. Antagonis ini adalah tokoh yang menjadi lawan atau yang menentang tokoh utamanya. Dalam cerita bawang merah, bawang putih tentu saja itu adalah bawang merah dan ibunya. Mungkin juga ada tokoh antagonis yang lain. Nah, tapi perlu diingat ya, dalam cerita tidak harus selalu ada antagonis. Misalnya dalam cerita-cerita Upin dan Ipin itu tidak membutuhkan antagonis karena tema-temanya adalah tema persahabatan, tema pertemanan, tema menyayangi orang tua, jadi tidak membutuhkan antagonis. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah tritagonis. Tritagonis adalah tokoh pendukung dalam cerita. Contohnya tadi dalam cerita Upin dan Ipin ada tokoh tritagonisnya mungkin Datu, mungkin Uncle, mungkin Kak Ros, mungkin Ibu Guru dan teman-temannya. Kalau dari contoh bawang merah dan bawang putih mungkin ada nenek, ada sang pangeran dan seterusnya ya. Itu tokoh-tokoh pendukung dalam cerita. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah latar. Latar itu adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana. Nah, ini dibagi menjadi 3.
Yang pertama latar tempat. Nah, untuk mencari tahu latar tempat itu cukup mudah ya. Biasanya dalam sebuah cerita kalian dapat menemukannya dengan keterangan-keterangan tempat. Misalnya di sekolah, di perpustakaan, di suatu kerajaan, di Yogyakarta, di Bali, dan seterusnya. Itu merupakan latar tempat dari cerita itu. Kemudian latar waktu. Latar waktu adalah menjelaskan waktunya yang bisa ditemukan dengan keterangan waktu. Pada hari Minggu, kemarin, tahun 1945, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya adalah latar suasana. Latar suasana ini menjelaskan suasana saat peristiwa itu terjadi. Misalnya, latar suasananya seperti ini. Pada siang hari yang terik, anak-anak berlatih baris berbaris di lapangan. Nah, pada siang hari yang terik itu menjelaskan latar suasananya. Seperti itu. Sampai di sini jelas ya. Nanti kalau yang belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah konflik. Ya, konflik ini yang sering menjebak. Konflik itu tidak selalu berupa masalah yang berat, masalah yang rumit, masalah yang sulit, tidak. Seringkali dalam sebuah cerita untuk anak, konflik itu dapat berupa hal-hal yang sederhana. Misalnya, Wisnu mendapatkan tugas untuk bekerja kelompok bersama teman-temannya. Tugas kelompok itu dalam cerita itu dapat berperan sebagai konflik dari cerita tersebut ya. Jadi konflik tidak perlu tidak harus selalu berupa masalah yang rumit. Oke, selanjutnya kita belajar tentang alur atau disebut juga plot ya. Ada 3 macam alur di sini. Yang pertama alur maju. Nah, bagaimana mencari tahu atau bagaimana kita bisa tahu kalau cerita itu menggunakan alur yang maju? Nah, kita bisa tahu ketika cerita itu dari awal sampai akhir itu selalu bergerak maju. Misalnya, Wisnu bangun jam 6 pagi, kemudian dia pergi ke sekolah jam 7 pagi, kemudian dia belajar pelajaran bahasa Indonesia jam 8 pagi, dia istirahat jam 9, dia pulang sekolah jam 12. Cerita seperti itu adalah contoh cerita yang menggunakan alur maju. Seperti itu. Nah, yang kedua, alur mundur. Nah, ketika ceritanya dimulai dari akhir menuju awal. Nah, jadi ceritanya misalnya si Wisnu di rumah, dia mengingat kembali aktivitasnya hari ini. Ya, dia tadi bangunnya jam 7, kemudian dia berangkat sekolah jam setengah 8, kemudian dia sampai di sekolah, dia belajar bahasa Indonesia, dan seterusnya. Nah, cerita yang menggunakan alur mundur umumnya ditandai dengan keterangan waktu yang mundur. Misalnya kemarin, waktu itu, tadi, ya 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Keterangan waktu seperti itu menandakan bahwa cerita tersebut menggunakan alur yang mundur. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya, alur campuran. Nah, apabila cerita tersebut menggunakan alur maju dan alur mundur juga, maka cerita tersebut menggunakan alur campuran seperti itu. Kita lanjutkan. Unsur yang keenam yang perlu kita pahami untuk membuat cerita yang bagus adalah amanat. Jadi ketika kita menyusun sebuah cerita, kita membuat sebuah cerita, ya kita mengusahakan bahwa cerita itu memiliki pesan moral yang baik ya kepada pembaca. Misalnya dalam cerita bawang putih dan bawang merah, misalnya bahwa orang yang baik pasti mendapatkan pertolongan. Dalam cerita-cerita misalnya episode Upin Ipin bahwa menyayangi orang tua itu adalah perbuatan yang mulia dan seterusnya ya, kira-kira seperti itu. Baiklah, untuk lebih memahami unsur intrinsik pada bacaan-bacaan dan pada cerita-cerita, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ini adalah contoh cerita yang saya ambil dari buku pelajaran kelas 6. Kita akan pelajari sama-sama ya. Judulnya Sahabat Pena Menjadi Sahabat di Dunia Nyata. Nah, di sini silahkan dibaca. Saya akan membaca dengan cepat saja.
Dari cerita ini kita bisa tahu tema yang ada di cerita ini, ya, temanya adalah tentang apa. Di sini kalian jangan sampai terjebak bahwa oh mereka berasal dari eh, dua suku yang berbeda, mereka berasal dari dua daerah yang berbeda. Tidak ya, jadi tema yang mau disampaikan oleh penulis dalam cerita ini adalah tentang persahabatan. Ya, jadi ada persahabatan. Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu tentang sahabat pena ya. Sahabat pena adalah uh, aktivitas di mana kalian menulis surat untuk seseorang yang kemudian kalian bisa berbalas surat dengan orang tersebut sehingga seperti sahabat. Padahal mungkin kalian tidak pernah bertemu dalam dunia yang sebenarnya, dalam dunia nyata ya. Sahabat pena cukup menjadi aktivitas yang ramai dulu ketika internet belum seperti sekarang. Jadi kita tidak bisa video call, kita tidak bisa chatting, kita tidak bisa melakukan telepon. Jadi kita bertukar kabar menggunakan surat. Nah, tapi sekarang juga masih digunakan sahabat pena, apalagi ketika kalian memang suka dengan aktivitas menulis seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Alur atau plotnya. Coba kita lihat dari ceritanya. Ya, ceritanya dimulai ketika Ria juga mendapatkan tugas dari sekolahnya. Kemudian dia bertemu dengan Julia di sini di perpustakaan tersebut. Nah, cerita ini bergerak maju ya. Cerita ini bergerak maju, mereka bertemu, kemudian mereka berbincang-bincang. Terus kemudian mereka menceritakan saat kelas 3 temanku pernah bercerita. Nah, setelah maju dia menggunakan saat kelas 3 berarti itu dulu ya, berarti plotnya mundur. Nah, ketika ada plot maju dan mundur dalam satu cerita berarti plot yang digunakan adalah plot, ya betul ya, plot campuran. Oke ya, sampai di sini jelas ya. Kita lanjutkan. Tokoh ya, tokoh yang jelas di sini ada Julia. Julia, ada Ria. Siapa protagonisnya? Ya di sini Julia dan Ria adalah protagonis karena sesuai dengan judul ya, Sahabat Pena berarti harus ada lebih dari satu orang. Kemudian di sini ada juga tugas dari Budiana, walaupun Budiana di sini tidak ada dialog dari Budiana ya. Kita tahu Budiana juga adalah seorang tokoh di sini, adalah guru mereka. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan latarnya atau ada latar waktu, ada latar tempat, ada latar suasana. Kita ambil salah satu aja. Di sini sudah jelas ya latarnya ada di perpustakaan. Oke, kemudian di sini konflik atau masalahnya. Masalahnya adalah mereka di sini mendapatkan tugas sekolah ya. Mendapatkan tugas sekolah. Dari tugas sekolah itu mereka kemudian bertemu di perpustakaan. Nah, amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan di cerita ini adalah jika kalian membaca, maka kalian akan tahu bahwa Julia dan Ria ini berasal dari suku yang berbeda. Yang satu berasal dari Sumatera Utara atau Batak, yang satu berasal dari Bali. Jadi amanatnya adalah meski berbeda suku, kita bisa menjadi sahabat. Atau karena ini juga mereka sebenarnya sudah kenal lama dan kemudian bertemu lagi terus ingat, aku dulu pernah punya sahabat pena di sana dan ternyata itu adalah orangnya. Jadi menulis
memperbanyak sahabat. Itu juga bisa ya. Jadi amanat itu bisa bermacam-macam. Dengan hobi kalian, kalian bisa mendapatkan banyak teman, banyak sahabat. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh mengerjakan soal-soal unsur intrinsik. Apabila kalian ada pertanyaan, ada saran, silahkan tulis di komentar. Dan untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi unsur intrinsik ini, silahkan kerjakan latihan soal yang ada di link deskripsi ya. Nanti akan saya periksa jawabannya. Terima kasih dukung terus channel ini sampai mendapatkan 500 subscriber supaya saya bisa melakukan pembelajaran secara live dan dukung terus channel-channel pendidikan seperti ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.